kita segera mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah e-commerce ya. Hari ini adalah pertemuan kedua ya. Tema dari pembahasan kita kali ini adalah mekanisme pasar e-commerce itu seperti apa. Setelah kemarin sudah saya terangkan mengenai e-commerce itu apa, sasarannya bagaimana. Nah, hari ini kita bahas mekanismenya. Oke, mungkin langsung saja ya untuk menghemat waktu. Mungkin untuk yang telat bisa menyesuaikan ya nanti ya. Untuk pembahasan kita adalah mekanisme itu, kita yang pertama adalah e-marketplace, kemudian ada e-market space, kemudian ada supply chain, kemudian ada faktor sukses e-market. Nah, ini adalah dari tema yang akan kita bahas satu persatu nanti ya. Oke, mungkin langsung saja kita ke e-marketplace ya. Yang pertama, pengertian e-marketplace, pertimbangan bergabung ke dalam marketplace. Pengertiannya apa? Jadi e-marketplace ini adalah suatu lokasi di internet tentunya ya, karena itu berarti berbasis internet ya. Di mana suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi mulai transaksi, pekerjaan atau bekerjasama dalam pekerjaan apapun. Jadi e-marketplace itu seperti itu untuk pengertiannya ya, suatu lokasi di internet di mana suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi mulai transaksi, pekerjaan atau bekerjasama dalam pekerjaan apapun. Jadi semacam wadah ya. Kemudian pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace ini bagaimana? Pertimbangannya ada di yang pertama adalah ownership e-marketplace ya. Jadi ownernya, dilihat ownernya, kemudian costnya sampai seberapa di e-marketplace tersebut, easy to use, jadi mudah digunakan atau support di semua browser misalkan, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian industry fit, nah ini juga tentunya pasti ya. Kalau industrinya memang benar-benar berkembang, itu tentunya e-marketplace-nya juga aktif seperti itu. Kemudian ada marketplace partisipasi, ada partisipasinya ya di dalam marketplace tersebut. Kemudian ada security, privasi tentunya untuk keamanan pasti ya, other service untuk fasilitas tambahan juga bisa dipertimbangkan ya. Kemudian ada proses integrasi ya, integrasi di dalam e-marketplace tersebut, apakah ada integrasinya. Nah, itu adalah beberapa pertimbangan kenapa kalian harus bergabung ke dalam e-marketplace tertentu ya. Ini yang harus kalian pertimbangkan. Kemudian yang kedua ada e-market space. Jadi nanti kita bahas pengertian e-market space. Kemudian ada fungsi utama pemasaran e-market space-nya, komponen e-market space. Jadi tadi yang pertama adalah e-marketplace, kemudian yang kedua adalah e-market space. Apa itu e-market space? Pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa barang-barang untuk uang atau untuk jasa barang dan barang lainnya yang dilakukan secara elektronis. Ini tentunya semua teman-teman pastinya sudah pernah ya bertransaksi di dalam e-market space ini. Seperti apa? Seperti jual beli online ya. Tentunya mungkin belum semuanya sudah ya. Mungkin semuanya sudah pernah melakukan hal itu ya. Jadi semacam pasar tapi di internet. Jadi bisa penjual ataupun pembeli bisa menukar jasa dan lain sebagainya. Misalkan sebagai mudahnya kita lihat di Facebook ya, semuanya pasti punya Facebook. Nah, di situ juga ada marketplace-nya. Nah, itu adalah sebenarnya market space ya, seperti itu ya.
Bisa jadi juga e-marketplace karena ada untuk pengertian tadi ya di dalam suatu perusahaan ataupun industri. Nah, komponen e-marketplace itu apa saja? Nah, ini tentunya juga mudah dipahami ya. Nah, komponennya apa? Consumer, konsumen. Tentunya aja konsumennya atau yang membeli nantinya. Bisa dikatakan adalah pembelinya. Kemudian ada seller, adalah penjual. Jadi ada bagian yang menjual, ada yang membeli. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah barang berupa fisik atau digital. Nah, ini tentunya ada unsur barangnya ya, karena di dalam e-marketplace ini adalah kan penjual beli ya. Pastinya tentu ada barangnya yang dijual oleh penjual ke konsumen. Kemudian ada front end, mitra bisnis, dukungan pelayanan, support service, infrastruktur, back end. Nah, jadi ini adalah di bagian semacam internetnya ya, atau misalkan kan berbagai macam di market space itu ya. Ada yang di web, kemudian ada yang di aplikasi, ada di blog misalkan. Nah, itu beberapa macam ya, berbagai macam tentunya. Support service-nya atau dukungan pelayanannya juga pasti ada di setiap market space ya. Infrastrukturnya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya tentunya ya. Itu adalah komponen e-market space. Nah, fungsi utama pemasarannya bagaimana? Yang pertama adalah mempertemukan para pembeli, konsumen, dan para penjual, pelaku bisnis. Jadi semacam pihak ketiga market space tersebut ya. Jadi ya, katakan misalkan kita di suatu aplikasi market space A ya. Jadi ada satu pelaku pertama adalah konsumen dan pelaku kedua ada penjual misalkan, atau sebaliknya sama ya, atau pelaku bisnis. Jadi si market space tersebut adalah fungsinya mempertemukan para pembeli dan penjual seperti itu. Kemudian memudahkan pertukaran informasi, barang-barang, jasa, dan pembayaran dihubungkan dengan transaksi pasar. Nah, ini tentunya seiring perkembangan zaman ya, pastinya memudahkan di dalam jual beli maupun pertukaran barang di internet atau secara online. Fungsi yang ketiga itu menyediakan suatu infrastruktur kelembagaan. Jadi ada ternyata dari e-market space tersebut juga menyediakan ya infrastrukturnya untuk kelembagaan di dalam proses transaksi jual beli tersebut. Nah, itu adalah fungsi utama pemasaran. Kemudian ada supply chain. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi nanti ada pengertiannya, komponennya, tipe-tipenya yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertiannya terlebih dahulu. Jadi supply chain ini merupakan suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Nah, termasuk juga organisasi dalam pemroses yang menciptakan dan mengirimkan kepada pelanggan akhir. Bisa dibilang ini adalah pensuplai ya, mensuplai itu baik di pabrik, gudang maupun ke pelanggan konsumen akhir ya, atau pelanggan akhir. Itu namanya supply chain ya. Nah, komponen dari supply chain ini apa saja yang perlu kita ketahui? Komponen dari supply chain ini yang pertama adalah upstream supply chain, merupakan aktivitas dari pada penyalur, pabrikan atau assembler, dan para penyalur lainnya. Jadi komponen yang pertama ini adalah semacam aktivitasnya. Upstream supply chain ini aktivitas dari para penyalur. Kemudian ada internal supply chain yang merupakan semua proses in-house yang digunakan dalam
mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Kemudian ada downstream. Supply chain merupakan semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Nah, ini semua aktivitasnya dari pengiriman produk ke pelanggan itu disebut dinamakan downstream supply chain ya. Nah, tipe dari supply chain sendiri apa? Nah, membuat persediaan yang terintegrasi tentunya ya. Karena untuk supply chain ini sudah terorganisir, bahasa mudahnya seperti itu ya, terintegrasi dengan misalkan barang-barang yang dikirim, pengisian ulang yang berkelanjutan, replacement. Build to order merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Untuk build to order ya, bisa seketika. Kemudian ada channel assembly, merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Jadi pada saat ada permintaan dari konsumen katakan ataupun distributor, kemudian dari supply chain, untuk tipe dari supply chain yang ketiga ini, channel assembly ini adalah produknya dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran tanpa menunggu waktu lama lagi, seperti itu ya. Jadi bisa kalian bedakan replacement, build to order, dan channel assembly ya. Bisa kalian pelajari kembali nanti atau bisa dikembangkan, ditambahkan untuk materi-materi dari saya. Kemudian ada faktor sukses e-market. Nah, ini perlu kalian ketahui juga, bagaimana sih agar kalian sukses dalam berbisnis dalam e-market. Tentu kita ketahui, yang perlu kita ketahui adalah karakteristik produknya, kemudian karakteristik industri, penjualnya, pembelinya. Nah, ini harus kalian cermati semua ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ada karakteristik produk. Karakteristik produk ini yang perlu kalian cermati di sini adalah tipe produknya. Tipe produknya apa? Apakah tipe tersebut hanya diproduksi ataupun dijual di beberapa tempat saja, atau sudah umum dijual di mana-mana? Itu juga harus diketahui ya, tipenya. Untuk yang kedua ada harga produk. Tentunya kalian tidak bisa ya menjual seenaknya. Misalkan produk A kalian di e-market atau di internet, di jual beli online, kalian menjual 1 juta, padahal di tempat lain ada yang menjual 800.000 misalkan. Nah, itu perlu kalian cermati dulu. Survei di pasar misalkan itu juga perlu ya, untuk menentukan harga produk yang kalian pasarkan. Harus seperti itu. Kita apalagi zaman sekarang ya, kita harus berani bersaing dalam menentukan harga. Kemudian ada ketersediaan standar produk. Nah, ini apakah standar produknya tersedia di dalam kita proses untuk berbisnis atau marketplace tadi ya, atau market space tadi ya. Kemudian ada informasi produk, tentunya harus ya, produk tersebut dibuat di mana, dengan komposisi apa misalkan. Nah, itu ada semacam contoh dari informasi produk. Itu adalah karakteristik produk. Yang kedua ada karakteristik industri. Diperlukan broker ya. Broker tahu ya. Jadi semacam
penyedia ya, ataupun jasa untuk apa namanya, sebagai misalkan pensuplai atau dia yang menyediakan kalau ada permintaan banyak dan lain sebagainya, itu diperlukan broker ya. Kemudian ada yang berikutnya, karakteristik penjual. Karakteristik untuk faktor sukses e-market yang ketiga ya. Yang pertama ada konsumen akan mencari penjual dengan harga yang murah. Itu sudah pasti. Jadi sebisa mungkin seperti yang tadi saya katakan, di dalam e-commerce tersebut itu memang perlu diketahui beberapa macam ya. Salah satunya bagaimana sih agar sukses dalam kita ber-e-commerce, misalkan dalam berbisnis online. Kita harus survei pasar juga, mengetahui harga produk yang akan kita jual itu apakah sudah sampai pasarannya sampai mana, untuk lingkupnya, kemudian harganya berapa, untuk persaingan normalnya itu berapa, itu perlu kalian ketahui juga ya. Jadi kita mungkin bisa nantinya itu bisa memberi harga yang tepat ya di lingkup tertentu, lingkup sesuai dengan lingkup mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada volume rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Nah itu sesuai ya. Misalkan katakan kalian berbisnis dalam online tersebut, sasarannya ada di lingkup yang mungkin volumenya rendah, keuntungan transaksinya akan lebih tinggi tentunya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang karakteristik yang keempat adalah dari pembeli sendiri. Nah, ini ada karakteristik itu pembeli yang sesuai dengan selera banyak ya. Ada yang seperti pasien selalu butuh, kemudian pembeli yang menganalisa terlebih dahulu produk yang akan dibeli. Nah ini beberapa macam karakteristik pembeli itu macam-macam ya. Ada yang memang dia seleranya produk tersebut, kemudian ada yang memang harus beli untuk produk tersebut ya. Misalkan wajib dengan membeli hal tersebut, nanti akan baik-baik saja untuk si pembeli tersebut. Nah ini seperti halnya pasien. Seperti itu ya untuk faktor sukses e-market. Jadi setidaknya kalian sudah mengetahui ya, e-commerce itu hubungannya dengan bisnis e-marketplace atau e-market space tadi. Itu tentunya kalian akan lebih paham lagi kalau memang sudah mengetahui hal itu ya. Karakter dan lain sebagainya tadi sudah saya terangkan. Jadi untuk materi saya misalkan kurang lengkap, silakan dikembangkan sendiri. Banyak referensi-referensi terkait mengenai mekanisme pasar e-commerce ya. Silakan boleh menggunakan buku, repository maupun googling misalkan, silakan ya. Ditambahkan yang sekiranya kurang dari saya, karena saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk lebih jelasnya silakan dikembangkan sendiri seperti itu ya. Untuk mengenai mekanisme pasar e-commerce untuk hari ini dalam perkuliahan mata kuliah e-commerce. Oke, seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua mengenai mekanisme pasar e-commerce tentunya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.